Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tampaknya masih agak lemes karena dingin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasulullah itu suka yang ganjil dan biasanya di tempat yang banyak beliau mengulang sampai 3 kali. Ini wabil khusus kepada santri-santri dan para kader Muhammadiyah ke depan harus semangat. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wa ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ya, kita hormati bersama pimpinan cabang Muhammadiyah. Semoga Kabupaten Pemalang beserta jajaran pengurus dan pimpinan serta ibu pimpinan cabang Aisyah, semoga Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Taqwa Muhammadiyah pimpinan cabang, semoga setelah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berharap kesyukuran kita pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambahkan nikmat dalam hidup kita, baik kehidupan sehari-hari dan pada saatnya nanti semoga Allah mendapatkan atau menambahkan nikmat dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Amin. Shalawat salam kita terkasih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya kita untuk berittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau, semua itu ada harapan. Mudah-mudahan saat Allah memanggil kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ada di atas ini, Ibu-ibu, meskipun tidak terlihat tapi luar biasa, dari tadi mengalir terus dan bapak-bapak serta adik-adik yang dirahmati Allah. Sebelumnya ini memakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, Bapak Ibu? Campuran ya. Ibu belum terdengar Jawa apa Indonesia, Bu? Oh iya, minta bahasa Inggris yang di atas, Pak. Kalau adik-adik senang ini bahasanya bahasa Korea. Oh, pakai bahasa Arab karena ini MBS. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengingatkan kita semua di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang terakhir, tepatnya ayat yang ke-99. Ayat ini pendek tetapi menjadi perintah seumur hidup. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama melaporkan ayat ini untuk menjadi pengingat kita semua. Saya akan awali dan mohon
bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Alhamdulillah. Sekali lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Yang ketiga disambung. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Alhamdulillah. Ini tawaran saya berikan khusus kepada para santri yang bisa mengulang dengan betul, ada uang saku. Nah, yuk para santri kita ada yang bisa mengulang? Ayo berdiri di tempat lalu diulang. Di santri yang paling iya terus luar biasa. Ayo berdiri. Iya. Coba diulang 1, 2, 3. Masya Allah luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah, luar biasa nih. Berarti MBS semoga berhasil mempercepat, menancapkan hati yang bening, pikiran yang jernih. Menawi boten resik manahipun, boten resik pikiranipun, mikir ke ayat itu angel apa? Contohnya yang bapak-bapak ini saya kira begitu diucapkan lupa juga. Apalagi mak-mak yang di atas. Dosa. Alhamdulillah. Coba namanya siapa, Mas? Oh betul, cocok dengan namanya Tangguh. Luar biasa. Mas Tangguh, siswa kelas berapa? Kelas 9. Subhanallah. Ya Allah, tinggal satu lagi kelas 10 benar semua Pak. Kelas 9, salah satu ya? Salah satu ya berarti. Oh, belum 10 masih salah satu ya Pak. Coba Mas Tangguh dari mana asalnya? Nah, Purbalingga, Pucang Lapak Maning ya. Luar biasa. Coba Purbalingga ini bisa mana lah ya? Sang maning ya ayat dekat mau. Masya Allah. Sebelum ini sudah apa belum? Belum Bapak Ibu. Artinya menunjukkan beningnya hati, cerdasnya pikiran, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Tadi pilih uang saku ya? Coba di sakunya ada uangnya dari itu? Belum ya? Oh, belum. Ya ini karena sudah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan meski tidak banyak, tapi cukup, paling tidak untuk cukup satu hari ya. Ya, jadi dimanfaatkan supaya mungkin kalau bisa juga untuk beli. Ini masih ada satu lagi lebih banyak uang sakunya. Siapa yang bisa menerjemahkan ayat ini? Ibu-ibu boleh loh Bu, ini buat belanja. Ada yang berani dan ada yang bisa. Ayo, buat santriwati boleh. Bagi yang bisa menerjemahkan ayat ini boleh. Berlaku khusus untuk adik-adik MBS. Kalau bapak-bapak saya enggak. Karena di sini ada pimpinan cabang Muhammadiyah. Atau jangan-jangan bapak-bapak PCM Muhammadiyah juga enggak paham. Baik Bapak Ibu, apalagi Ustadz saya yang di depan, nanti saya enggak berlaku itu. Doaan saya itu Ustadz saya, Ustadz Alhamdulillah. Wah, kalau beliau nanti yang jawab repot saya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah perintahkan kita dengan ayat yang terakhir surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kedatangan al-yaqin dalam hidupmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Abbas dikatakan bahwa kalimat atau kata al-yaqin artinya kematian, sehingga ibadah kita diperintahkan Allah selama nafas masih hidup hendaknya tidak berhenti, Bapak Ibu. Wabil khusus bagi orang Muhammadiyah, andai kata besok kiamat, hari ini masih rapat untuk menyelenggarakan dan memikirkan bagaimana mendirikan amal usaha. Itu wataknya orang Muhammadiyah. Jika perlu besok kiamat, sekarang masih hutang untuk mendirikan masjid. Karena memang wataknya orang Muhammadiyah itu hidupnya untuk beribadah, Bapak Ibu. Di situ ada warga Muhammadiyah, maka gerakan semuanya untuk ibadah. Dalam tafsir Sulaiman Al-Ashqar juga menerjemahkan atau memberikan makna bahwa ibadah tidak boleh berhenti selama hidup al-yaqin hingga kematian menjemput kita. Selama nafas kula panjenengan sedaya tasih saged digunakan, maka ibadah tidak boleh berhenti. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ibadah menurut Persyarikatan Muhammadiyah merujuk dan kembali kepada pengertian ibadah sesuai dengan majelis tarjih dan tajdid. Al-ibadatu hiya at-taqarrubu ila Allahi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa amila ma adina bihi syari' wa hiya naw'ani al-ammah wa khassah. Bapak Ibu sekalian, ibadah menurut Muhammadiyah itu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 cara. Yang pertama, bimtithali awamirihi, menjalankan semua perintah-perintahnya. Yang kedua, wajtinabi nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah. Wa amila ma adina bihi syari', yang ketiga, melakukan apa yang diizinkan, yang diperbolehkan Allah dan Rasulnya. Ada 2 menurut Muhammadiyah ibadah itu. Yang pertama adalah ibadah ammah, yang kedua adalah ibadah khassah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa 2 ibadah menika sami bobotnya. Tanggung jawab kita wonten ngarsa dalam Allah sama dalam menegakkan ibadah umum maupun yang khusus. Yang berbeda adalah prioritas dalam kita melakukan ibadah. Ibadah yang khusus harus kita prioritaskan, harus kita dahulukan, harus kita nomor satukan. Sedangkan ibadah umum menjadi prioritas dan sekaligus menjadi penyempurna misi khalifah kita di muka bumi. Contoh Bapak Ibu, sholat
menikah nomor tunggal. Kewajiban kita untuk itu. Kita prioritaskan puasa, zakat, dan haji. Tetapi belum cukup bagi kita sebagai muslim, wabil khusus umat dan jamaah Muhammadiyah melakukan rutinitas dan ritual yang sudah disampaikan dalam kerangka rukun Islam. Bagi Muhammadiyah mendirikan amal usaha pendidikan agar generasi kita, kader-kader kita, warga bangsa kita, umat manusia ini menuntut ilmu di dalamnya memiliki bobot yang sama. Dengan demikian Bapak Ibu, tadi Bapak pimpinan cabang menyampaikan bahwa kita sedang dalam proses membangun dan mendirikan beberapa amal usaha. Yang terakhir tadi tokomu itu ya Pak ya. Lalu ada MBS, lalu rumah sakit sudah berdiri, dan masjid yang masih kekurangan 250.000 ya Pak ya. Ya, insya Allah sedikit gitu. Nah, semua itu adalah nilai ibadah Bapak Ibu yang sama bobotnya. Hanya prioritasnya yang harus kita susun agar dalam perjalanan misi umat manusia bisa berjalan dengan baik. Sebab bagi Muhammadiyah, Bapak Ibu, bagi Aisyah, olahraga pun bisa menjadi ibadah. Pengajian bisa menjadi ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Islam yang didakwahkan oleh Muhammadiyah, Islam yang diusung ke tengah masyarakat oleh persyarikatan ini mempunyai 5 ciri. 5 karakter Islam yang dibawa oleh persyarikatan ini sudah diputuskan di dalam Muktamar Muhammadiyah yang baru saja berlalu di kota Surabaya. Di mana Bapak Ibu? Di kota Surabaya atau Surakarta? Oh iya, adik-adik di mana ini muktamar kita yang baru saja selesai? Oh, dijawabnya Solo katanya gitu ya. Bukan Surakarta. Betul, Solo. Ada 5 ciri Bapak Ibu Islam yang kita bawa ke tengah masyarakat itu agar Islam ini menjadi agama yang solutif. Ad-dinu al-hadarah, ad-din yang menjadi alternatif atas persoalan manusia dan kemanusiaan. Yang pertama Bapak Ibu, cirinya adalah al-mabni 'ala tauhid. Muhammadiyah mendakwahkan, mentabligkan Islam yang ciri utamanya adalah Islam yang dibangun di atas tauhid yang murni. Tauhid yang murni, al-aqidah as-salimah, maka tidak lain dan tidak bukan adalah Islam yang berada dan dibangun di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bapak Ibu, ini yang pertama, al-mabni 'ala tauhid. Yang kedua Bapak Ibu, Muhammadiyah berkomitmen untuk memperjuangkan Islam, membawa Islam ke tengah masyarakat itu, Islam yang ar-ruju' ilal Quran was sunnah, Islam
yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berazam, bertekad bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang harus kita hadirkan di tengah masyarakat sebagai Islam yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Sebab contoh Islam yang demikian ini, Bapak beserta Ibu semuanya, Islam yang telah dipraktekkan dan dipimpinkan di zaman junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Islam yang merujuk ila Quran wa Sunnah ini betul-betul tegak, maka zaman akan kembali seperti bagaimana tegaknya keadilan, lenyapnya kezaliman, kuatnya musyawarah, hilangnya oligarki, tegaknya kejujuran, lenyapnya korupsi. Ini apabila Islam hadir sebagaimana yang dihadirkan pada masa junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita tentu menjadi warga bangsa ingin sekali punya pemimpin sekaligus negara ini negara yang adil dan makmur. Senang Bapak Ibu ya? Iya, keadilan tegak, kebutuhan pokok murah, kalau perlu hidup kita dijamin, pendidikan tidak mahal, jika perlu digratiskan, kesehatan murah, jika perlu dijamin. Semua itu Bapak Ibu sekalian dengan rujuk ila Quran wa Sunnah yang memang betul-betul kita terapkan, arah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang ketiga Bapak Ibu, Islam yang dibawa dan didakwahkan oleh Muhammadiyah itu cirinya adalah ihya'ul ijtihad wa tajdid. Ihya'ul ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan juga tajdid. Apa yang disebut dengan ijtihad? Dalam kaidah fikih atau usulnya dikatakan al-ijtihadu huwa badlul wus'i li naili hukmin syar'iyyin li tahsili ahkamit tafsiriyah. Dalam konteks saat ini Muhammadiyah untuk ijtihad adalah upaya yang sungguh-sungguh, usaha yang tidak sembarangan dan serampangan bagi persyarikatan ini agar bisa menjadi jawaban dan bisa mengurai atas masalah hidup hajat orang banyak. Bapak Ibu, persyarikatan kita ini punya bukan hanya puluhan dan ratusan sekolah, tapi jumlahnya adalah puluhan ribu sekolah. Ini semua dalam rangka menjawab sekaligus menyelesaikan persoalan pendidikan anak bangsa di Indonesia. Bangsa kita butuh pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah. Bangsa kita membutuhkan kesehatan, Muhammadiyah mendirikan apa Bapak Ibu? Rumah sakit. Bangsa ini membutuhkan santunan kesejahteraan bagi anak-anak yang terlantar, mustad'afin,
maka Muhammadiyah banyak mendirikan rumah panti asuhan senior care. Ketika warga bangsa membutuhkan pertolongan dari bencana musibah yang dihadapi, Muhammadiyah merespon dengan berdirinya MDMC. Nah, ini adik-adik, MDMC itu singkatan dari apa? Ayo, siapa yang tahu? MDMC. Maaf DC. Apa? Tapi misalnya MBS nih. Nah, MDMC turunannya MCCC. Nopo boleh niku. Wah, Muhammadiyah COVID. Nah, MDMC adalah majelis yang menangani dan sekaligus mereka menolong dengan segera jika terjadi bencana dan musibah, yang sekarang menjadi LRB, Lembaga Resiliensi Bencana. Nah, Bapak Ibu, Muhammadiyah akan terus memberi jawaban itu dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sembarangan. Maka bagi siapapun yang masuk dalam jamaah Muhammadiyah, Bapak Ibu, kata Pak AR, pikir dulu 2 kali. Kalau diajak berjuang ke Muhammadiyah itu, setiap rapat yang lewat adalah kotak. Setiap rapat yang diingatkan kita masih punya kekurangan untuk membangun amal usaha. Memang berat. Maka Jenderal Besar Sudirman itu memberikan pesan, sungguh berat jadi warga Muhammadiyah, tidak kuat lebih baik pulang. Ini pesan Jenderal Sudirman kala itu ketika beliau HW dan kemudian diangkat menjadi pimpinan TNI atau TKR saat itu. Lalu beliau betul-betul mengabdikan diri untuk negara dari Muhammadiyah. Suatu ketika memberikan sambutan. Memang berat warga Muhammadiyah, sebab surga itu tidak dicapai dengan santai-santai. Surga itu harus diperjuangkan. Memang berat warga Muhammadiyah, tidak kuat lebih baik pulang. Bapak Ibu, inilah saat ini yang betul-betul warga persyarikatan mengupayakan dengan kesungguhan hati untuk terus bertawun memberi untuk negeri. Jadi kalau semangat persyarikatan ini memberi, bukan menunggu, apalagi meminta bantuan. Dibantu alhamdulillah, tidak dibantu ya Bapak. Sebab sesungguhnya kewajiban-kewajiban negara oleh Muhammadiyah diambil perannya menjadi mitra bangsa dan mitra negara ini untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang jumlahnya, Bapak Ibu, bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu mahasiswa dididik saat ini. Hampir 800.000 mahasiswa dididik di Persyarikatan Muhammadiyah. Itu untuk tingkat mahasiswa. Kalau dihitung dengan tingkat sekolah, maka berbilang jutaan anak didik dan anak bangsa sekarang sedang menimba ilmu di persyarikatan kita yang ini. Maka tepuk tangan untuk persyarikatan kita, Bapak Ibu. Ratusan orang sekarang ini sedang diusahakan untuk bisa sembuh kembali di rumah sakit Muhammadiyah yang jumlahnya
tidak kurang dari 450 rumah sakit se-Indonesia, Bapak Ibu, termasuk rumah sakit Mughra ini. Jadi bagi kita, Bapak Ibu, ijtihad inilah, usaha yang sungguh-sungguh inilah yang tidak boleh kendor sampai datangnya hari kiamat, sebagaimana tadi diperintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini yang penting. Sampai dengan ajal menjemput kita, sampai persyarikatan ini oleh Allah dikatakan bubar karena kiamat, maka kita akan tetap berusaha memberikan manfaat. Yang kedua adalah ihya tajdid, menghidupkan terus tajdid. Bapak Ibu, tajdid itu artinya ada 5. Yang pertama adalah tamkiniyah, memberdayakan. Betul tadi tokomu Bapak Ibu, itu harus kita yang memberdayakan. Kalau bukan kita yang membeli, maka tokomu atau toko kita MBS Smart ini nanti akan mati. Kalau MBS, kita belanja di MBS, keuntungannya pastilah akan digunakan untuk sebesar-besarnya dakwah persyarikatan. Ini yang pertama. Maka memberdayakan jamaah ini menjadi salah satu di antara upaya pembaharuan dalam Muhammadiyah. Harus kita semangati. Yang kedua adalah takdimiyah. Tajdid itu bermakna memajukan. Maka Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah senantiasa berdiri nomor 1 untuk memberikan pendidikan dan mencerdaskan. Tidak boleh warga Muhammadiyah, anak bangsa ini menjadi bodoh, menjadi tidak paham, karena disengaja agar mereka manut kepada apa yang kita katakan. Tidak, bagi Muhammadiyah warga harus cerdas. Pendidikan menjadi tiang dan pilar yang tidak boleh sembarangan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, tajdid bagi persyarikatan kita ini adalah taqwiyah, dikuatkan. Pendidikannya dikuatkan, kesehatannya dikuatkan, ekonominya diangkat. Maka Bapak Ibu, kita upayakan amal usaha ini juga menyerap tenaga-tenaga dari warga persyarikatan maupun warga di luar persyarikatan. Ini yang namanya takwiyah. Yang keempat, tajdid itu juga punya makna tanwiriyah, mencerahkan, menggembirakan, memberikan harapan yang optimis bahwa dengan bermuhammadiyah kita akan dihantarkan ke pintu gerbang surga Jannatul Na'im, sebagaimana dalam muqaddimah pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan begitu kita nanti akan reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah reuni di surga itu nanti saling mencari jamaah kita di mana. Ini yang keempat, tanwir ya. Dan yang terakhir untuk tajdid ini Bapak Ibu, artinya adalah tahririyah, memerdekakan. Ini adalah puncak dari tajdid, di mana warga persyarikatan harus merdeka dari ketergantungan. Umat Islam tidak hanya menjadi konsumen tapi menjadi produsen. Ini harapannya. Maka nanti diharapkan di MBS Mart ini sebisa mungkin apa yang disajikan dan dijual adalah produk-produk milik persyarikatan atau warga persyarikatan. Harapannya dengan demikian hidup sekaligus menghidupi. Kalau tidak kita, siapa lagi Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan tahririyah, menggunting ketergantungan kita selain kepada Allah. Kita kurangi ketergantungan kita kepada Desember Maret, Januari Maret, Februari
Kita kurangi itu beralih kepada sokong dulu perekonomian persyarikatan yang sudah disebutkan tadi. Ada bulogmu, ada tokomu, ada MBS Mart. Ini kayaknya yang momen nasional MBS Mart ini nanti. Kalau dari Moga ini punya ide cerdas MBS Mart, karena MBS pondoknya sudah menasional, maka Martnya ini perlu ditambahkan. MBS Mart kira-kira 5 tahun ke depan menjadi inspirator untuk MBS Mart seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu sekalian atas di. Lalu ciri Islam yang diusung oleh Muhammadiyah ketiga, ini adalah ihya'ul ijtihad dan tajtihad. Yang keempat adalah tanmiyatul wasatiyah, menghidupkan Islam yang tengahan. Muhammadiyah berusaha untuk menjadi wasit hidup yang berada dalam kondisi tidak al-hulu atau tidak at-tafrid, tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak dalam peristiwa atau kondisi yang sangat mengekang, menyempitkan diri. Bagi persyarikatan Bapak Ibu, warga Muhammadiyah itu dalam bahasa Jawanya ngono ning ojo ngono. Di sini berlaku juga ya. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Gitu ya Pak ya? Ada ya Pak ya? Ngono ya ngono ning ojo. Jadi kita tidak boleh berlebihan ke kanan maupun ke kiri. Karena Kanjeng Nabi ketika diajukan kepada beliau tentang orang yang sholat tidak tidur, orang yang berpuasa tidak berbuka, Rasulullah SAW menyampaikan nasihatnya, aku adalah orang yang paling takwa di antara manusia. Saya sholat tapi saya tidur, saya berpuasa, saya juga berbuka, dan saya juga beristri, berkeluarga. Artinya Pak, junjungan kita memberikan contoh bahwa dalam menjalankan agama tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi dalam persoalan dunia kita juga tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh berpelit-pelit menjalankannya, karena bukan ciri Muhammadiyah. Inilah yang disebut tanmiyatul wasatiyah. Oleh karena itu Muhammadiyah punya konsep dalam berislam itu kolektif kolegial dengan cara bermusyawarah Bapak Ibu. Segala sesuatunya musyawarah. Maka kadang-kadang ada kesan kok Muhammadiyah itu lambat banget karena semuanya dimusyawarahkan. Bangun gedung dimusyawarahkan, pengajian harus dimusyawarahkan. Bahkan kemudian kalau sedang membangun panitia itu mau beli paku saja dimusyawarahkan. Ini pakunya berapa, bindratnya berapa, semuanya dimusyawarahkan sehingga Pak tukangnya harus istirahat menunggu keputusan panitia. Itulah kelebihan Muhammadiyah. Insya Allah dengan demikian menunjukkan hasilnya Bapak Ibu. Sampai dengan 1 abad lebih Muhammadiyah tetap utuh. Tidak ada yang namanya Muhammadiyah garis perjuangan. Karena kita semuanya di dalam Muhammadiyah bersama-sama berjuang. Tidak ada Muhammadiyah yang garis lurus. Insya Allah kita semua menjadi jamaah dan persyarikatan yang lurus. Kalau di Muhammadiyah ada garis lucu ya biasanya 1-2 saja. Betul Pak? Iya ada yang Muhammadiyah suka lucu-lucu ya Pak ya. Boleh sedikit. Nah yang terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti saya akan simpulkan bagaimana cirinya orang Muhammadiyah melihat dari definisi pengertian ibadah ini tadi, bahwa Islam yang dibawa di tengah masyarakat oleh Muhammadiyah, ciri yang kelimanya adalah at-tahqiq rahmatan lil alamin, meneguhkan bahwa hadirnya agama ini untuk
rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu, jadi yang kita bawa ini Islam yang memiliki nuansa atmosfer rahmat, lemah lembut, kasih sayang bagi seluruh umat dan alam semesta ini. Hal ini tentu sejalan kalian pangandikanipun Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai umat Nabi Muhammad melanjutkan misi kenabiannya, menghadirkan Islam yang rahmatan lil. Bagi Muhammadiyah, Bapak Ibu, kalau ada orang yang berbeda dengan pendirian kita, tidak pernah ada dan tidak pernah terpikirkan untuk menyalahkan mereka yang berbeda. Gak usah disalahkan, Bapak Ibu. Kalau Muhammadiyah takbir dengan begini, Allahu Akbar, menurut majelis tarjih, lalu diletakkan di atas dada, mungkin sebagian orang dan jamaah takbirnya bermacam-macam. Ada juga yang Allahu Akbar. Ada Bapak Ibu ya? Ada yang harus Allahu Akbar. Ada? Ada yang Allahu Akbar diletakkan di samping. Ada? Bapak Ibu, kalau melihat yang berbeda begini ini, tolong tidak disalahkan, tidak kemudian dihina, tidak perlu diapa-apakan. Insya Allah meninggal dunia juga. Karena kita juga sama-sama akan meninggal. Kan sama Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu didiskreditkan. Barangkali dia kalau nanti bertanya baru kita jelaskan. Dan tidak boleh atau tidak perlu wah ini kayak baru, ini kayak milenial ini ya. Kalau takbirnya Allahu Akbar. Karena di sini ar-rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah seperti apa kita usahakan seperti itu aja. Bapak Ibu, buat kesimpulan di akhir ini, rangkaian ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ada serangkaian agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cirinya ada 5 sesuai dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah. Yang pertama adalah al-mabni ala tauhid, Islam yang lahir itu harus berdiri di atas akidah yang salimah. Yang kedua, Bapak Ibu, ar-rujuk ila Quran was sunnah, Islam yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan terus upaya ke arah itu. Yang ketiga adalah ihya'ul ijtihad wa tajdid, menghidupkan upaya yang sungguh-sungguh dan juga mengadakan pembaharuan terus-menerus. Yang keempat adalah tanmiyatul wasatiyah, terus mengupayakan tumbuh suburnya sikap tengahan sebagai wasit, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak sangat terkekang mengekang dalam kehidupan baik agama maupun dunia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita mengembangkan Islam yang membawa aura rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperjuangkan ini, maka cirinya orang Muhammadiyah itu, sekali lagi, cirinya orang Muhammadiyah itu harus lengkap, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, melakukan apa yang diperbolehkan. Saya akan menutup karena sudah jam 9 kurang 2 jam. Ciri wong Muhammadiyah ati ikhlas tur amanah, akeh amal ora wegah, tawakal lan istiqomah. Ya, saya ulangi
dijawab bareng-bareng. Cirine wong Muhammad iya ati ikhlas tur amanah akeh amal ora tawakal lan istiqomah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu, Muhammadiyah apa cukup dengan itu? Itu dalam hati. Tidak, maka tadi dikaitkan dengan materi kita. Sholat itu kewajiban ini. Sholat itu kewajiban. Iya, poso itu kewajiban. Zakat itu kewajiban. Tindak haji kewajiban. Kau boleh jawab ya nek duwe. Iya betul. Nek duwe gitu kan. Syaratnya mampu betul. Tapi kan harus kita tanamkan dalam hati itu menjadi kewajiban. Bapak Ibu, kembali ke soal definisi. Apakah warga persyarikatan cukup menjalankan 5 rukun Islam? Tidak. Kita harus punya marwah, punya sandangan. Nopo sandangan ini? Jujur itu sandangan. Katanya luar biasa. Dijawab jujur. 1, 2, 3. Jujur itu sandangan. Andap asor sandangan. Lepas liro sandangan. Andung lomo sandangan. Andung lomo Bali yo nek duwe. Saudara tidak perlu nek duwe. Bismillah. Makanya warga Muhammadiyah setiap rapat yang berjalan kota Empat ya Pak, ini Muhammadiyah. Cukup ternyata belum Bapak Ibu. Ada senengani warga Muhammadiyah. Mau dijawab senengani. Ya, pengajian senengane, as-shadaqah senengane, amal soleh senengane, silaturahmi senengane. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya, kewajibanipun sampun senengan pun sandangan pun senengan pun saniki dijawab. Angapusi senengan jawab senengan itu senengan bisa apa sih senengan ini ngapusi kau buur bu ngapusi ini pantangannya 1, 2, 3 ngapusi pantangannya anggrenengi pantangannya tenane. Boten nanti berenang ibu-ibu. Ibu yang suka berenang itu bapak atau bapak? Oh iya. Pantangan bapak ibu. Mari kita coba 1, 2, 3. Angapusi pantangannya, anggrenengi pantangannya, iri dengki pantangannya, putril medhi
antangane nesuwi gaweane sirian kadang-kadang aja gitu nggih. Kalau nek nesu niku angsal boleh, karena itu bagian dari inherent Allah menciptakan kita, maka boleh kita jaga dan kita kendalikan. Maka dalam Quran wa syari'u ila maghfiratin itu kan wal kadhiminal, ya, mengendalikan amarah boleh, tetapi tidak diumbar atau dilepas. Maka yang namanya nesu niku siriane kadang-kadang boleh, saatnya kita marah boleh marah. Monggo siriane setunggal kali tiga. Nesu iku siriane, mutung iku siriane, prengat siriane, anjir kaput siriane. Di warga Muhammadiyah kan harus bergembira Pak ya. Tidak boleh untuk warga Muhammadiyah kok juga dul bergembira Bapak Ibu. Udah. Lalu diakhiri dengan tadi wa amilama di Nabi Syarif, petunjuk Allah kita lakukan. Mlebu swarga cita-citane. Kok sini aneh? Mlebu swarga pandu. Nah, nggak setunggal kali tiga. Mlebu swarga pandungane, adoh neraka pandungane, anak soleh pandungane, tunasutan pandungane. Oh, paling banter itu loh nasutan. Syairnya mau tentu nasutan Pak. Bondo berkah pandungane, beli iku ya bisane, moga iku kecamatan. Kecamatan loh ya? Muda. Oh, kalau kita beli. Mau beli kecamatan beda beli ya. Banyut ayo desane, moga iku kecamatane, Pemalang kabupatene, Jawa Tengah provinsine. Itu kan geografi. Bapak Ibu rahmani Bapak Rahimahullah, menutup, itulah ciri orang Muhammadiyah yang beribadah sesuai dengan manhaj tarjih, agar ibadah kita tepat, Islam yang diperjuangkan dan kita bawa sesuai dengan apa yang diputuskan oleh persyariatan. Mudah-mudahan dengan ini kita semuanya sebagaimana janjinya Muhammadiyah akan dihantarkan para anggotanya sampai ke depan pintu gerbang surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi kajian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.